Gembala dan Ibu Gembala tidak beserta kita, tapi kita tetap berdoa semoga Bapak Ibu Gembala diberikan kekuatan, penghiburan. Tuhan Yesus selalu menguatkan. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu
bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih, terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tetap kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami masuk mulai dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus kami Tuhan Yesus, dan sucikan, kuduskan hati kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Gembala kami yang saat ini mereka di Indramayu Tuhan. Berkatilah mereka. Dan kami juga berdoa bagi WL, singer, pemain musik. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Apapun dalam pelayanan mereka hari ini Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus, yang datang, yang sakit, maupun yang punya lemah imannya Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Engkau tambahkan iman buat mereka. Dan hari ini juga kami berdoa untuk pelantikan Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau berkati mereka, kuasa Allah turun atas mereka. Biarlah pemimpin negara kami ini Tuhan Yesus, mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami memuji, memuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya tetap berdiri, saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak akan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa, Allah adalah kasih ya. Kami percaya jemaat Tuhan pasti ada kasih. Kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Kristus sukacitaku. Kristus sukacitaku. Haleluya.
sukacita kita ada di dalam Kristus ya. Kita tidak bisa mencari sukacita di dunia. Hanya Yesus yang bisa memberikan. Tetap bangkit berdiri, tetap semangat, mari kita pujikan. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan rahmat tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, dan rahmat tak pernah berakhir seumur hidupku. Jika cintaku tak menari dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan melari, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya, selamanya. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Surabaya panas sekali ya. Tapi tetap hati kita tetap bersukacita, jangan ikut-ikut panas. Kami buka ruang kesaksian untuk jemaat terkasih yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya. Dia. Salam. Saya kalau Pak Sugeng bersaksi, sungkan ya, disindirin terus sama Pak Sugeng. Kok aku melulu gitu. Sekarang saya ganti ya Pak Sugeng. Saya asistennya Pak Sugeng. Saya mengajak semua jemaat GBD Kasih tetap semangat dalam Tuhan. Jangan melihat ada Bapak Gembala, nggak ada Ibu Gembala. Jangan melihat itu. Kita harus melihat Tuhan. Kasih kita harus tetap kepada Tuhan. Semakin hari semakin besar kita bangun kasih kita kepada Tuhan. Terutama apa? Keteguhan iman kita sangat penting. Penuh kelemah lembutan, penuh kerendahan hati, penuh kesabaran. Itulah yang Tuhan inginkan. Melakukan kehendak-Nya yang sesungguhnya, yang seutuhnya, yang sepenuhnya, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sorak-sorai. Karena kita percaya Tuhan bertahta di atas segala pujian. Sekian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa. Saya juga percaya bahwa Tuhan bertahta di setiap pujian kita.
Mari saudara terkasih, kami undang bangkit berdiri, kita pujikan Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina dina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina dina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina dina wengi Gandol Gusti. Kita lebih lagi mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan suara kita, kita siapkan pikiran kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau besar Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Kami sangat bersyukur. Haleluya Yesus.
Terima kasih ya Bapak atas pagi ini yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami untuk menerima segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur sehingga kami dapat berbuah. Tuhan, ampuni segala hati yang tak berkenan kepadamu pada di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, tuntun yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang diucapkan tidaklah apa yang menjadi kehendaknya, tetapi menjadi kehendak-Mu saja yang terjadi. Pimpinan Roh-Mu yang kudus menyertainya. Tuhan, berkati semuanya Tuhan pada pagi ini tentang firman-Mu, biar kami bisa menerima dengan akal budi dan mengerti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami serahkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selamanya baik bagi kita. Kita pagi hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang hidup dalam ketekunan. Sama-sama kita katakan, kita baca kalimat ini 2, 3. Hidup dalam ketekunan. Mungkin Bapak Ibu semua jemaat yang di tempat ini sudah sering dengan kata ketekunan, tetapi kita mau lebih mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki. Apa sih sebenarnya arti dari ketekunan? Arti dari ketekunan itu berasal dari kata kerja Yunani, karena ini dalam Alkitab Perjanjian Baru dipakai dengan kata Yunani. Bahasa aslinya dipakai kata yaitu hipomeno, yang secara harfiah berarti tetap tinggal, bertahan, tetap teguh. Kalau disimpulkan secara sederhana, ketekunan itu adalah kemampuan untuk berani bertahan meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan. Amin. Amin. Tapi faktanya tidak mudah, ya kan? Tidak semua orang, apalagi kita hidup di penghujung akhir zaman, yang berani untuk bertahan meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan. Tapi ini penting sekali. Kenapa? Saya ambil contoh saja, fenomena yang terjadi di kota Surabaya. Mungkin Bapak Ibu jemaat sudah mengikuti lewat tayangan YouTube, berita-berita kasus dari anak-anak muda. Beberapa mungkin sudah sebulanan, mahasiswi Universitas Ciputra lompat dari lantai berapa itu, 22. Nggak lama kemudian mahasiswa dari Petra lompat juga, dan backgroundnya adalah anak dari hamba Tuhan. Itu baru beberapa, sedangkan yang lain tidak diekspos. Ada lagi di UNES Untar, kemudian ada lagi seorang ketua pemuda dari satu denominasi gereja yang bunuh diri, gantung diri. Jadi istilahnya itu seperti roh maut itu sedang merajalela. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Rata-rata melakukan penelitian, mengikuti jejaknya, rata-rata kebanyakan kata stres, depresi, gangguan mental. Nah, pertanyaannya adalah, pemicu orang stres, depresi, gangguan mental itu dari mana? Dari masalah, dari tantangan, dari kesulitan. Ketika seseorang tidak bisa berani bertahan ketika menghadapi kesulitan, maka dia akan menyerah dan akhirnya akan berpikiran sempit, selesai. Tetapi justru orang-orang yang bunuh diri itu tidak mendapatkan bagian
bagian dalam kerajaan surga. Jadi anak-anak muda, ingatlah, sekalipun di titik terendah siapapun kita, di titik terendah dalam hidup kita, seberat apapun, jangan pernah kita mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup kita tanpa seizin dari pencipta yang menjadi milik kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat ada 3 bentuk dari ketekunan. 3 bentuk saja yang kita lihat. Yang pertama adalah ketekunan dalam iman. Yakobus 1 ayat 2 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita melihat Tuhan memberikan kepada kita sebuah nasihat. Ketika kita ada di dalam masalah, kita ada dalam berbagai pencobaan, kita ada di dalam tekanan, justru kita harus belajar menjadi orang-orang yang berbahagia. Secara logika tidak mudah. Tetapi mengapa Tuhan menasehatkan kita dalam kesulitan kita tidak boleh hilang sukacita, harus tetap berbahagia? Karena orang-orang yang bisa bersuka cita, orang-orang yang tetap berbahagia, orang-orang yang tetap bersyukur ketika menghadapi begitu banyak masalah, itu membuktikan bahwa dia punya iman yang tekun. Jangan kita menjadi anak Tuhan identitasnya Kristen, oh saya mengikut Kristus, saya berjemaat di GPDI Kasih, saya pelayan Tuhan. Tetapi dalam proses perjalanan iman, perjuangan iman kita, seringkali iman kita jadi ragu. Ketika apa? Ketika ketemu masalah. Saya seringkali katakan, semua kita itu punya masalah. Dan masalahnya itu kadang kalau kita lihat unik antara satu dengan yang lainnya. Terkadang kita melihat bahwa masalah kita besar, ternyata kita lihat orang lain lebih besar. Kita lihat orang itu hadapi masalah lebih besar, ternyata kita lihat orang lain lagi lebih besar lagi. Jadi hidup kita, selama kita hidup, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Kenapa? Karena masalah itu Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita, dan salah satu yang Tuhan mau melihat iman kita itu iman yang bertekun. Saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai putus asa. Tidak kebetulan firman Tuhan bicara pagi ini. Tuhan mau kita bangkit lagi, punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Iblis itu akan selalu berusaha membuat kita ragu akan Tuhan. Apalagi ketika kita sudah berdoa, tidak kunjung kita menemukan jawaban. Ketika kita sudah beribadah setia, tapi masalah itu kok tidak berkurang, kok tambah banyak. Di situ kita mulai ragu, Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu peduli atau tidak. Jadi ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang berusaha untuk membuat kita tidak lagi percaya akan Tuhan, sekalipun kita sudah alami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi dampak ketika kita memiliki iman yang tekun di dalam Tuhan?
waktu baca Alkitab, berarti yang kita sembah adalah pekerjaan kita, karir kita. Memang kita dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup karena kita masih hidup di dunia. Tetapi jangan kita mengabaikan itu menjadi alasan, oh saya kan harus bekerja untuk keluarga, untuk memenuhi kebutuhan. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Justru semakin tekanan dalam pekerjaan, harusnya kita semakin bisa mengatur waktu kita untuk kita selalu berfokus kepada Tuhan. Jadi mari kita mau melatih, belajar hidup kita dengan iman. Siapapun Bapak Ibu, jemaat, anak-anak muda, anak-anak kecil pun latih hidup dengan iman. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam keluarga sebagai orang tua, ajarkan kepada anak-anak tentang iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya melihat di dalam gereja ya, waktu yang terbaik untuk kita menanamkan iman pada anak-anak itu sebenarnya Tuhan kasih kita space waktu itu antara 15 tahun. Jadi dari kandungan lahir sampai 15 tahun. Karena kalau sudah usia 16 tahun, usia remaja, semakin banyak ngerti. Kita mau menanamkan firman bukannya nggak bisa, tapi sulit, agak butuh pengorbanan. Ya kan, ibu-ibu yang punya anak yang sudah remaja kadang dikasih tahu kan, bahasa Jawanya ngeyel kan. Nah, roh pemberontak. Nah, berantem dulu baru diterima kan. Itu pun berantemnya nggak langsung 1-2 jam. Bisa berhari-hari dulu debat, baru nanti dia mau terima. Itu pun tidak bisa dia terima 100%. Tapi waktu yang Tuhan berikan 15 tahun untuk kita nanamkan firman Tuhan, nanamkan keyakinan dalam mereka untuk mereka beriman pada Tuhan. Ini yang seringkali kita abaikan. Padahal kalau kita bisa menanamkan itu, anak-anak dibawa untuk beriman pada Tuhan, maka ketika mereka keluar dari rumah, mungkin mereka harus studi, mereka harus keluar kota dan sebagainya. Sekalipun mereka ada di komunitas istilahnya yang nakal, komunitas yang isinya preman, tidak usah takut, mereka nggak akan terpengaruh. Kenapa? Karena sudah punya iman yang tertanam. Saya ambil contoh, seperti tanaman pohon kurma. Pohon kurma ini menarik, dia tumbuhnya di mana? Padang pasir, pasir yang kering. Satu-satunya pohon di dunia yang dicatat ya, di pasir yang kering dia bisa bertumbuh. Semakin dia di pasir kering dia bisa bertumbuh karena apa? Karena dia punya akar yang tertanam ke dalam. Dia tumbuh akarnya itu ke dalam, bukan ke kanan ke kiri, tapi ke dalam untuk dia mencari yang namanya sumber air. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita punya iman yang semakin tertanam di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita tahu sumber hidup kita. Jadi semakin kita tertanam di dalam Tuhan, maka kita akan semakin percaya sungguh bahwa Dialah sumber segalanya. Latih. Memang kita perlu ke kanan ke kiri. Tapi kan kita bukan seperti tubuh yang mengembang ke kanan ke kiri kan. Iman Tuhan mau adalah tertanam di dalam Tuhan. Yang kedua, ketekunan dalam hal apa? Yaitu dalam karakter. Apa yang kita dapatkan ketika kita tekun dalam karakter atau dampak apa yang kita peroleh? Yang pertama, kita akan menghasilkan kedewasaan rohani. Dan yang kedua, kita menjadi teladan bagi orang lain. Karakter. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang anak. Ya, anak ini tiba-tiba yang tadinya nggak pernah bicara kasar, nggak pernah bicara yang kata-kata yang kotor, tiba-tiba muncul dari mulutnya itu. Kemudian saya tanya, loh, kamu kenapa kok bisa berubah begitu? Iya, belajar dari siapa? Dari papa.
hati-hati. Mari orang tua harus punya karakter yang baik. Anak-anak itu meniru karakter kita. Jadi jangan sampai kita yang dipercayakan oleh Tuhan dengan anak-anak, kita bentuk mereka tidak serupa dengan Kristus tapi serupa dengan dunia ini. Hati-hati. Oleh karena itu tekun dalam karakter. Punya karakter seperti Kristus. Harus jadi teladan, harus jadi dewasa rohani. Jangan sampai dari sisi usia kita ini sudah banyak, tetapi kita masih kanak-kanak rohani. Suka sensitif, suka ngambekan, suka marah nggak jelas, ya kan? Jangan, tapi sudah waktunya untuk kita jadi dewasa. Kita harus bisa mengelola emosi kita. Kita harus punya penguasaan diri. Kita harus bisa mengendalikan perkataan kita. Karena seringkali anak-anak itu sakit hati, kecewa, bukan dengan orang-orang di luar, tetapi dengan keluarga sendiri. Ada anak-anak yang kepahitan dengan orang tua. Karena apa? Karena orang tua seringkali perkataannya nggak jadi berkat. Perkataannya nggak jadi contoh. Ini adalah kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kita mau membangun sebuah keluarga. Karena apa? Karena hari-hari ini iblis akan menyerang keluarga-keluarga anak Tuhan. Mengapa? Karena lembaga pertama kali yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Jadi kalau iblis mau menghancurkan manusia itu kecil, mulai dari keluarga. Oleh karena itu mari orang tua lebih lagi kita merenungkan dalam diri kita. Sudahkah kita bertahan dalam karakter kita? Artinya kita harus punya karakter yang dewasa, harus jadi karakter yang contoh, harus ada karakter Kristus. Karena itu Tuhan selalu berikan nasihat, milikilah perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus. Karena dua area ini, pikiran dan perasaan ini, inilah yang menjadi medan peperangan kita setiap hari. Jangan ketika kita alami sesuatu yang menyenangkan, baru kita punya karakter yang baik. Tapi ketika kita punya masalah, kita punya karakter yang jahat. Orang itu bisa berubah karakternya. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia ketika menghadapi yang namanya tantangan. Ada orang ketika hadapi masalah, dia harusnya mengikuti karakter Kristus. Kristus mengajarkan kalau kita punya masalah, kita harus datang pada Tuhan. Kita harus percaya pada Tuhan. Tapi ada orang yang ketika punya masalah, justru yang dia angkat adalah emosinya. Kemudian emosi itu dia lampiaskan kepada keluarganya. Ini yang gak boleh. Karena itu mari tekun dalam karakter. Mau masalah yang baik, mau masalah yang tidak baik, mau dalam keadaan lemah, dalam keadaan kuat, dalam keadaan kekurangan, keadaan diberkati, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetap punya karakter Kristus. Nah, bagaimana kita bisa punya karakter Kristus? Belajar. Dari apa? Dari petunjuknya Tuhan. Tuhan menunjukkan itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini perbanyak waktu untuk baca firman Tuhan. Stop. Maksudnya baca gosip itu memang menarik memang. Kita ini kan punya kelebihan ya. Kadang kita ini jadi pendengar yang baik, ya. Di depan jadi pendengar yang baik, tapi di belakang juga jadi penyebar yang baik. Ya kan? Pendengar dan penyebar sama aja. Ya kan? Jadi hati-hati mari. Kita harus bijaksana. Pakai waktu-waktu untuk baca firman. Semakin kita diisi oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita bijaksana. Sehingga ketika kita hadapi masalah, kita tetap bisa jadi teladan, jadi berkat. Kita enggak lakukan dosa, kita tidak nyakitin orang, kita tidak nyakitin Tuhan. Jadi isi dengan firman. Tuhan kan memberikan kita petunjuk. Tuhan itu baik. Tuhan itu enggak hanya perintahkan kepada kita kemudian lepas tangan, tidak. Tuhan kasih kita petunjuknya. Tuhan kasih kita caranya. Bahkan
nggak mampu, Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan tolong kita. Jadi tinggal apa? Tinggal kita mau tekun melakukannya. Yang ketiga, yang terakhir, jadi yang pertama tadi ketekunan dalam iman, yang kedua ketekunan dalam karakter, dan yang ketiga ketekunan dalam pekerjaan. Karena hidup kita nggak lepas dari pekerjaan, kita ini beraktivitas. Nah, dampak ketika kita tekun dalam pekerjaan, maka kita akan menjadi pribadi yang rajin dan punya semangat. Rajin. Tuhan nggak suka malas. Anak-anak muda, mari ya, dengan adanya teknologi jangan semakin malas. Memang teknologi ini dampaknya luar biasa. Saya melihat sekarang manusia, otaknya ini dipacu, dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi. Mau nggak mau. Nah, tapi dengan fasilitas yang semakin canggih, jangan kita jadi malas. Harus banyak belajar, anak-anak muda. Jangan tidurnya 5 jam, 10 jam, belajarnya 10 menit. Jangan. Tapi kita harus pakai waktu untuk rajin. Tuhan itu sayang dengan orang yang rajin. Tuhan itu suka dengan orang yang rajin. Jadi kalau mau hidup kita sukses, mau hidup kita berhasil, punya yang namanya kerajinan. Siapapun. Kemudian miliki semangat. Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dan ayat terakhir Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Jadi harus tekun dalam pekerjaan. Artinya dalam pekerjaan, apa yang Tuhan percayakan, sekecil apapun, bertahan. Kerjakan itu dengan baik, kerjakan itu dengan rajin. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kerjakan dengan tekun, dengan semangat. Kita ini kan kadang kan hitung-hitungan ya. Sukanya ketika kita dalam hidup ini sudah bekerja, bahkan dalam gereja aja dalam pelayanan. Mungkin jemaat sudah melayani, tetapi mungkin tidak dianggap, ya kan? Sudah melayani luar biasa dari subuh ke subuh sampai tinggal di rumah Tuhan. Tapi tidak mendapatkan sesuatu, tidak dapat pujian, tidak dapat penghargaan, tidak dapat apa? Satu hal, tetap lakukan. Kerja aja untuk Tuhan. Lakukan aja untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Saya selalu kan kasih gambaran. Hati-hati dengan pujian, ya kan? Nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Nah, jadi pujian itu seringkali membunuh kita, membunuh karakter kita. Hati-hati. Jangan kira ketika kita dipuji, kita jadi senang. Hati-hati. Banyak orang jatuh karena pujian. Jadi ingat, ya. Saya selalu kasih gambaran itu. Kalau kita bunuh nyamuk pasti tepuk tangan. Nah, itu mengingatkan kita untuk kita selalu rajin dengan apa yang Tuhan percayakan. Untuk kita belajar selalu rendah hati. Karena ketika kita kehilangan semangat, itu sama dengan kita membunuh harapan dalam diri kita. Memang hari-hari ini situasi membuat kadang kita ini sudah hopeless. Sudah rasanya menyerah dengan keadaan hidup ini. Bahkan mau berpikir pun tidak bisa mau berpikir. Baru-baru ini kita melihat ada berita seorang tokoh juga dari grup band itu, namanya Lime Pine, ya, itu, yang karena narkoba atau nggak tahu apa, dia jatuh meninggal. Usia masih muda, 31 tahun. Karena masalah dia melakukan itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jemaat, anak-anak muda, kalau punya masalah, ingat Tuhan katakan di Yakobus, itu menjadi suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena masalah itu Tuhan izinkan untuk memproses kita. Tuhan mau lihat bagaimana kualitas iman kita, bagaimana karakter kita.
bagaimana perbuatan kita. Apakah kita tetap tekun dalam Tuhan, kita tetap bertahan, kita tetap kuat, kita tetap berani untuk hadapi masalah dengan Tuhan, atau kita mau mundur. Ingat, hidup kita ini diperhadapkan dengan waktu. Waktu semakin cepat. Langkah terakhir hidup kita itu akan mempengaruhi, akan menentukan. Jadi kita semua berjuang. Kita semua ini ada di area perjuangan iman yang sama. Tuhan ingatkan saling membangun, saling menguatkan. Karena itu hidup dalam ketekunan. Masalah apapun, kita tidak tahu, kita tinggal berapa bulan kita akan meninggalkan tahun 2024. Ada tahun di depan kita yang sedang menanti kita dengan begitu banyak tantangan, kesulitan, masalah, dan sebagainya. Tapi ingat, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, di masa yang akan datang Tuhan juga pasti tolong. Karena itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tadi kesaksian katakan bukan cuma dekat tapi melekat. Kalau namanya melekat, nempel. Bukan cuma nempel tapi kita harus menyatu dengan Tuhan. Artinya Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Namanya menyatu. Kalau sudah menyatu, Tuhan ada dalam diri kita, berarti hidup kita bukan punyanya kita sendiri, tapi punyanya Tuhan yang menyatu. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan itu lebih besar dari hidup kita. Jadi sesuatu yang besar dalam diri kita, ketika sudah menyatu, maka izinkan Dia untuk menguasai kita sepenuhnya. Berserah pada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk dalam penyembahan kita siang hari ini. Saya tidak tahu apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu jemaat. Mungkin kita sudah menyerah dengan kondisi keadaan hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan kita mau hidup dalam ketekunan. Kalau iman kita mulai lemah, minta Tuhan untuk kuatkan. Kalau kita mulai putus asa, minta Tuhan berikan semangat yang baru. Kalau kita mulai kehilangan harapan, firman Tuhan pagi hari ini datang, bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mari kita mau terhubung dengan Dia. Kita punya Tuhan yang punya kasih. Kasih-Nya yang akan selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau belajar lagu baru. Mungkin lagu ini baru dinyanyikan di tempat ini. Tapi lagu ini sangat memberkati kehidupan saya secara pribadi. Kasih Tuhan. Haleluya. Kasih. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu
tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan kasih Kristus kita berdiri, naikkan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, amin. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, tapi mari kita mau terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi dasar hidup kita. Kita mau tetap tekun dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau tetap tekun dalam karakter kita. Kita mau tetap tekun dalam pekerjaan, dalam apapun yang Tuhan percayakan. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu jemaat yang datang dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan kesulitan, seakan-akan menyerah dengan apa yang dialami, mari bawa roh kita untuk terhubung dengan Tuhan. Selalu terus terhubung dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya. Mari angkat tangan kita, katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan katakan segala perkara. Segala perkara mendapat ku tanggung. Amin, amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya. Tetap percaya. Katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan, katakan dengan iman. Tetap percaya. Tuhan setia. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang datang siang hari ini, kami percaya Engkau sumber pertolongan kami. Kami membawa seluruh persoalan, kesulitan, tantangan, proses hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau mau menjadikan kami jemaat yang hidup dalam ketekunan, tekun dalam iman, dalam karakter, dalam pekerjaan. Karena itu mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi dasar iman kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Ada di antara mereka yang mulai putus asa, Tuhan kuatkan. Engkau yang lebih tahu apa yang mereka hadapi Tuhan. Hamba percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka berjuang seorang diri. Ada Engkau Tuhan yang bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami semakin mengerti bahwa Engkau Tuhan selamanya baik bagi kami. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Itu berkati setiap kami pribadi lepas pribadi siang hari ini. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Jaga keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan kami menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi teladan, yang menjadi berkat. Makasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau Roh Kudus yang akan terus berbicara secara pribadi kepada jemaat-Mu. Karena kami rindu menjadi jemaat yang semakin dewasa di dalam Engkau. Jemaat yang tekun, tetap kuat, tetap teguh, tetap
kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami untuk jadi rema. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Sebentar kami akan berikan korban persembahan juga. Tuhan menolong apapun yang kami berikan, kami mau berikan dengan kasih dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.